Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada hari di mana harta-harta manusia dan juga anak-anak manusia tidak akan manfaat di hadapan Allah, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Dari ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada manusia yang selamat di hari ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan semua manusia di padang mahsyar, kemudian menentukan siapa di antara mereka yang layak masuk ke dalam surga, kecuali orang-orang yang membawa hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan hati yang selamat. Para ulama mengatakan bahwa di antara ciri dan sifat penduduk surga, mereka memiliki hati yang selamat. Arti hati yang selamat di sini hati yang tenang, tidak ada kebencian, tidak ada dengki, tidak ada dendam, tidak ada marah, dan tidak ada hal-hal yang bisa mengotori hati mereka. Itulah sifat yang dimiliki oleh ahlul jannah. Makanya pagi hari ini sedikit kita akan bicara tentang rahatul bal, bagaimana cara mendapatkan ketenangan pikiran-pikiran kita. Karena salah satu penyebab orang tidak bahagia itu karena bersumber dari pikirannya. Seperti ketika orang mendengar ucapan manusia, ucapan itu tidak akan membahayakan kita. Yang membahayakan kita adalah memikirkan ucapan itu. Kalau yang sekedar orang bicara, bicara sajalah. Tapi kalau kita sudah memikirkan apa yang dibicarakan orang kepada kita, itu yang membuat kita tidak tenang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa ketika ada peristiwa di zaman Nabi SAW, di mana Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dituduh berzina oleh orang-orang munafik. Karena ketika itu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketinggalan pasukan perang di malam hari. Kemudian ditolong oleh seorang sahabat namanya Safwan ibn Mu'attil namanya. Kemudian lewatlah Safwan ibn Mu'attil yang membawa Aisyah di atas tunggangan unta itu, melewati orang-orang munafik. Disinilah Abdullah ibn Ubay ibn Salul mulai melakukan perannya, ingin menyakiti Nabi SAW dengan cara menuduh Aisyah selingkuh dengan Safwan ibn Mu'attil. Tersebarlah berita perselingkuhan itu, Aisyah berzina dengan Safwan. Tetapi karena Aisyah radhiyallahu anha tidak bersalah dan tidak pernah berzina dengan Safwan ibn Mu'attil, maka Allah subhanahu wa ta'ala turunkan suratun Nur ayat 1 sampai 9, ayat tentang bara'ah. Allah hendak melepaskan diri dari tuduhan orang-orang munafik bahwa Aisyah tidak berzina dengan Safwan ibn Mu'attil. Setelah ada wahyu turun bahwa Aisyah tidak berzina sama sekali, maka Nabi SAW menghabarkan kepada keluarga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an yang selama 1 bulan menangis memikirkan putrinya apakah berzina atau tidak. Rupanya Allah memutuskan putrinya Aisyah radhiyallahu anha berlepas diri dari hal itu. Masalahnya salah satu yang memfitnah Aisyah itu adalah Mishtah. Mishtah ini kerabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yang oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ditanggung semua kehidupannya. Sementara ketika ada peristiwa ini, dia pula ikut menuduh Aisyah berzina. Sakit hatilah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Manusiawi, Abu Bakar juga manusia. Ketika putrinya dituduh, sementara dia adalah Ibnatus Siddiq, putri Abu Bakar, dan dia juga istri Nabi, dan dia juga Ummul Mukminin, tentu seorang ayah. Setelah tahu bahwa putrinya tidak berzina, tiba-tiba dituduh berzina, siapa yang tidak sakit hati? Dari situ Abu Bakar bersumpah atas nama Allah tidak akan memberi nafkah lagi pada Mishtah ini. Tapi kemudian turun ayat kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an yang tidak boleh orang-orang yang diberikan keleluasaan harta yang begitu banyak untuk menghentikan nafkah kepada kerabatnya, dan hendaklah falyafu wal yasfahu, hendaklah berlapang dada dan maafkanlah si Mishtah itu.
Kemudian Abu Bakar dipanggil oleh Rasul dan Rasul mengatakan Allah menurunkan ayat begini dan begitu, hendaklah memaafkan dia. Akhirnya Abu Bakar pun memaafkan apa yang dilakukan oleh kerabatnya ini, kemudian memberikan nafkah justru 2 kali lipat daripada sebelumnya. Disitulah Abu Bakar akhirnya mendapatkan ketenangan hidup. Karena Abu Bakar itu dikenal orang yang mudah memaafkan. Makanya kenapa Abu Bakar itu dilebihkan daripada sahabat-sahabat yang lainnya, bukan karena infaknya. Sahabat yang infak banyak. Utsman bin Affan ahli infak, Abdurrahman ibn Auf ahli infak. Banyak. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga sama. Atau bukan hanya dikhususkan dengan Quran. Pakar-pakar Quran para sahabat lebih banyak lagi. Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, dan banyak sekali. Lalu apa yang dilebihkan Abu Bakar dari semua para sahabat itu? Maka para ulama mengatakan bima waqara fi qalbihi, apa yang dilakukan Abu Bakar dalam hatinya yang tidak dimiliki hati-hati sahabat yang lainnya. Abu Bakar itu dilebihkan dari kebesaran hati. Makanya ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an satu hari bertengkar dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an, Abu Bakar justru yang pertama kali meminta maaf kepada Umar. Padahal dari segi kemuliaan Abu Bakar jauh lebih mulia dibandingkan Umar. Kata Nabi SAW, kalau seandainya keimanan manusia ditimbang dengan keimanan Abu Bakar, niscaya keimanan Abu Bakar menjangkau seluruh manusia. Artinya Abu Bakar itu manusia terbaik setelah Nabi dalam hal apapun. Tetapi ketika berselisih dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia pula yang kemudian minta maaf. Sayangnya Umar tidak memaafkan. Minta maaf juga ditolak juga Umar. Minta maaf ditolak. Akhirnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mengadu kepada Nabi. Ketika Umar radhiyallahu an tahu kesalahannya, dia pun mencari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ke rumahnya, tapi tidak ketemu. Dan dia tahu boleh jadi Abu Bakar sedang menghadap Nabi. Maka Umar pun langsung menyusul Abu Bakar menghadap Nabi SAW. Melihat Umar dari kejauhan, Nabi bangkit. Kemudian marah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa tidak memaafkan saudaranya? Tapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tahu bahwa ketika Nabi SAW marah kepada Umar, justru dia yang mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inni kuntu adzlam. Rasul, jangan marahi Umar, aku yang salah, katanya. Aku yang salah. Inni kuntu adzlam, aku yang berbuat zalim. Jangan marahi dia, katanya. Maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan, aku sudah memaafkan wahai Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, wahai Umar, kenapa kau tidak maafkan saudara? Abu Bakar satu-satunya orang yang ketika kalian menghadapi permulaan aku diutus, aku katakan aku adalah Rasul kalian. Abu Bakar mengatakan, benar kau katakan aku dusta. Nabi SAW sampai mengatakan seperti itu. Seolah-olah Rasul ingin katakan, tahu enggak siapa Abu Bakar? Ketika aku diutus, aku katakan aku Rasulullah. Abu Bakar katakan, sodaqta, kau benar. Umar, kau katakan kadzabta, engkau dusta wahai Nabi. Tapi lihat bagaimana sikap Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang mudah memaafkan di situ. Lah, mudah memaafkan itu salah satu faktor kejernihan hati. Salah satu faktor kejernihan hati itu adalah mudah memaafkan. Dan itu kunci kebahagiaan yang diajarkan Abu Bakar kepada kita. Itulah qalbun salim namanya. Hati yang selamat. Dan itu pula ciri khas penduduk sorga. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Dan kami cabut pada hati-hati penduduk sorga itu min ghil. Semua penyakit-penyakit hati dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya kenapa kata Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, ketika orang-orang itu sebelum dimasukkan ke dalam sorga ada kisos 2 kali. Pamannya di dunia ada orang membunuh. Kisosnya apa? Dibunuh. Kisos orang yang membunuh dibunuh. Di dunia anggaplah sudah terjadi kisos. Anda membunuh berarti Anda dibunuh. Dan betul-betul dibunuh. Terjadi kisos di dunia. Apakah kisos ini kemudian tidak akan terulang? Terulang lagi. Akan ada kisos lagi. Ketika berada di kontoroh di depan pintu sorga itu, terulang lagi kisosnya. Kenapa terulang lagi? Dan kenapa diulang lagi? Bukankah di dunia sudah ada kisos? Kenapa diulang lagi? Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala, seberapa adil kisos di dunia ini tetap tidak akan mencapai keadilan. Anggaplah orang yang membunuh dibunuh, apakah sudah impas dengan keadilan?
Tidak. Di dunia ini sulit untuk berbuat adil. Saya contohkan, kalau yang dibunuh ini seorang ustaz dan yang membunuh ini preman, matilah ustaz ini. Akhirnya preman itu dikisos mati. Adil? Ya, membunuhnya adil. Tetapi posisi sang ustaz ini, dia punya murid-murid. Akhirnya kehilangan tuh murid-muridnya kan. Sementara preman ini semua penjahat di bawahnya. Tentu murid-muridnya kan juga tidak terima tuh. Walaupun preman itu sudah dikisos karena merasa kehilangan orang terbaik mereka. Atau mungkin seseorang yang selama ini menanggung keluarganya, dia yang memberi nafkah seluruh keluarganya. Ini yang bunuh ini mungkin orang jahat. Kemudian orang jahat yang membunuh orang baik ini dibunuh, kisos. Apakah mencapai keadilan? Tidak. Belum tentu keluarganya terima walaupun sama-sama dibunuh. Sebab itulah karena tidak mencapai keadilan yang hakiki, Allah ulang lagi kisos itu. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, supaya apa? Supaya ketika orang melangkahkan kakinya ke sorga itu sudah mendapatkan keadilan seadil-adilnya, sehingga masuk ke dalam sorga tidak ada dendam sedikit pun dalam dadanya. Sehingga ketika masuk ke dalam sorga itu dijadikan satu hati. Semua penduduk sorga itu satu hati. Tidak ada dendam, tidak ada hasad, tidak ada marah, macam-macam dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kekhususan hati penduduk sorga. Satu hari Nabi SAW duduk di masjid. Kata Nabi SAW, sebentar lagi akan ada orang keluar di pintu situ, dan orang itu termasuk penduduk surga. Rupanya betul-betul keluar. Seorang sahabat menjinjing sendalnya, kemudian rambutnya basah seolah-olah habis wudu. Kemudian besoknya Rasulullah SAW ngomong gitu lagi, sebentar lagi dari pintu itu akan keluar rajulun min ahlil jannah, orang yang dijanjikan masuk surga. Rupanya ditunggu oleh para sahabat, keluar lagi, rupanya dia lagi yang keluar. Sampai 3 kali asik dia saja yang keluar. Adalah seorang sahabat yang penasaran, apa amalan dia? Kenapa Rasulullah SAW mengatakan bahwa dia termasuk ahli jannah? Sahabat ini, kalau ada yang dikatakan Rasul termasuk ahli sorga, penasaran, kok bisa dia direkomendasikan min ahli jannah, termasuk penduduk sorga? Jadi sahabat ini pura-pura bertamu karena ada masalah keluarga di orang yang direkomendasikan masuk surga atas lisan Nabi ini, dan minta untuk dijamu selama 3 hari. Nginaplah sahabat ini di rumah itu. Maksudnya itu, dia ingin melihat apa sih amalan dia. Boleh jadi dia punya amalan yang tersembunyi yang sahabat lain tidak tahu. Jadi selama 3 hari itu diperhatikan saja, siang malam. Tetapi setelah diperhatikan biasa-biasa saja tuh. Salatnya sama dengan sahabat yang lainnya, bahkan sahabat yang lebih hebat salatnya. Baca Qur'annya juga sama, zikirnya biasa-biasa saja. Bahkan sahabat yang lain yang pakar Qur'annya jauh lebih hebat, banyak sekali dibandingkan dia. Tidak ada kemuliaan, maksudnya tidak ada keistimewaan dibandingkan sahabat-sahabat yang lainnya. Kecewalah sahabat ini. Akhirnya dia sebelum pergi, dia pun terus terang. Kenapa dia ingin menginap 3 hari? Sebenarnya dia tidak ada masalah dengan keluarganya. Hanya ingin mengetahui apakah engkau punya amalan khusus sehingga Rasul mengatakan engkau termasuk penduduk surga. Rupanya aku lihat biasa-biasa saja, kata. Akhirnya kemudian dia mengatakan, oh boleh jadi yang dikatakan Nabi SAW itu. Karena setiap malam sahabat ini mengatakan, setiap malam sebelum tidur, kata sahabat yang dijanjikan surga ini, aku maafkan seluruh orang yang mendolimiku dalam 1 hari ini. Setiap malam sebelum tidur, aku kosongkan hatiku dan aku katakan kepada Allah, ya Rabb, aku maafkan setiap orang yang mendolimi kepadaku 1 hari ini. Begitulah aku meminta kepada Allah setiap malam sebelum tidur, aku maafkan semua orang yang pernah menyakitinya. Akhirnya sahabat ini mengatakan, oh jangan-jangan itu penyebabnya Rasul mengatakan Anda ini termasuk penduduk surga. Dari sini istinbat hadisnya, lihat bahwa kekhususan penduduk surga itu apa? Rahatul bal, ketenangan hati, kebahagiaan hati. Karena hati inilah yang menjadikan orang bahagia. Hati ini yang menjadikan orang bahagia. Karena hati ini seperti raja, maka jadikan hati ini raja. Kun atau ish malikan, kata ulama. Jadilah raja untuk raga diri sendiri. Bagaimana caranya? Caranya jangan memasukkan ke dalam hati sesuatu yang membuat hati tidak tenang sehingga tercabut kebahagiaan. Jangan sampai. Kalau saya
analogikan seperti ini, ikhwan. Kalau antum berada di rumah, kemudian pintu terbuka. Di luar rumah itu bising orang ngomong, entah ngomong apa gitu. Kita tidak bisa tidur. Kira-kira apa yang antum lakukan? Pasti antum tutup pintu kan? Tidak mungkin nggak tutup pintu. Kalau kita dalam rumah ini bising di luar, pasti kita tutup pintu. Minimalnya suara-suara yang masuk dari luar ke dalam itu berkurang. Kalau seandainya ingin nggak ramai lagi, masuk ke kamar lagi, tutup pintu lagi kan? Biar betul-betul suara dari luar itu tidak masuk ke dalam, sehingga tidak membisingkan telinga. Kalau telinga kita saja ingin tenang dengan cara apa? Seperti orang menutup pintu supaya jangan ada suara-suara bising ke telinga, lakukan pula kepada hati kita. Itu maksudnya. Lakukan juga kepada hati kita. Jangan dengarkan suara orang. Ismalikan, kata ulama, jadikan hati kita ini raja bagi raga kita. Kalau semua yang diucapkan manusia kepada kita itu kemudian masuk dalam hati kita, ikhwatu fiddin, dan tidak menutupnya, enggak akan tenang hidup. Maka tutuplah hati kita dari suara-suara yang bisa menyakiti hati. Sebagaimana kita juga menutup pintu sebagaimana orang-orang yang bising jangan sampai terdengar ke telinga. Tutup hati kita ini, jangan pedulikan orang. Jadikan hati raja untuk menggerakkan raga. Begitu kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Jangan pedulikan manusia. Karena ada di antara manusia yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan lisannya itu memang suka menyakiti orang. Memfitnah, membuli, menghina, mencaci, memaki, mengadu domba. Ada orang-orang itu yang Allah ciptakan seperti itu. Dan orang-orang yang seperti ini akan ada di mana saja. Orang berbuat baik belum tentu manusia senang, ikhwan. Antum pamannya mudah tersenyum, mudah memaafkan, mudah berbuat baik. Pertanyaannya, apakah yang antum lakukan itu kan baik? Apakah yang antum lakukan dengan perbuatan itu lantas semua manusia senang kepada antum? Tidak juga. Boleh jadi antum suka memaafkan, orang katakan bodoh tuh katanya. Kenapa dia enggak ngelawan katanya? Ya kan? Kan memaafkan tuh baik. Dikatakan bodoh pula, bodoh kau ini katanya. Lawanlah. Masa diam saja? Enggak lah, saya maafkan. Dasar bego katanya. Mesti itu ada orang dikatakan seperti itu. Padahal memaafkan itu kan sesuatu yang mulia. Kalau orang suka senyum, kena sakit jiwa tuh. Senyum saja. Itu perlu dibawa ke rumah sakit jiwa tuh, ke psikiater. Ada apa dia senyum terus tuh. Kadang-kadang kita ini berbuat baik saja sudah salah tuh. Padahal berbuat baik, senyum, memaafkan, gimana coba? Artinya kalau seandainya kita berbuat baik saja dipandang salah, samalah mata ini. Kalau kita memandang dengan mata kita ini kepada orang dengan pandangan cinta, maka walaupun dia pemabok, kita tidak mungkin mencelahnya. Kalau yang kita pandang itu cinta. Tapi kalau kita memandang dengan pandangan kebencian, walaupun dia pakar Quran, tetap kita benci. Walaupun dia ahli ibadah, walaupun dia ustaz, kalau kita dipandang dengan pandangan kebencian, enggak dipandang ustaznya, enggak dipandang baca Qurannya, enggak dipandang zikirnya, itu orang jahat itu. Kalau mandangnya itu dengan kebencian, itu mata saja. Kalau memandangnya antara benci dan cinta, itu beda hukumnya. Karena orang kalau memandang dengan kebencian, maka tidak ada kebaikan di matanya. Sebagaimana kalau orang memandang dengan kecintaan, semua aibnya ditutup sama dia. Yang ingin saya katakan, ikhwatu fiddin, muliakan Allah Azza wa Jalla, terapkan perkara-perkara ini juga dalam hati. Jangan sampai perkara-perkara luar itu masuk ke dalam hati kita. Itu yang menjadikan kita tidak tenang. Karena memang Allah sudah takdirkan manusia itu akan bicara. Dan kita tidak bisa menghentikan bicara manusia, sebagaimana kita juga tidak bisa menghentikan umur kita. Siapa yang bisa menghentikan umur kita? Enggak bisa. Enggak ada orang yang bisa menghentikan umur. Kalau sudah waktunya mati, ya mati. Sebagaimana umur kita tidak bisa menghentikannya, kita juga tidak mungkin bisa menghentikan ucapan manusia. Maka jangan pedulikan. Karena manusia itu akan senantiasa berbicara. Dan adalah di antara manusia itu yang kadang-kadang bicaranya itu menyakiti kita. Lihat Al-Quran membahasakan dalam surah Luqman itu. Gimana? Angkaral aswat la sautul hamir.
Wa inna ankaral aswat la sautul hamir, kata Allah. Sesungguhnya seburuk-buruk suara itu adalah suara keledai. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Apa maksudnya? Keledai itu yang cipta siapa? Allah. Yang menciptakan suara keledai siapa? Allah juga. Yang mengatakan seburuk-buruk suara keledai siapa? Allah juga. Yang menciptakan keledai Allah, yang menciptakan suara keledai Allah, yang mengatakan seburuk-buruk suara keledai adalah Allah juga. Artinya ada orang-orang yang diciptakan oleh Allah, lisannya itu suka menyakiti orang. Siapa yang menciptakan manusia? Allah. Siapa yang menciptakan suara manusia? Allah. Tapi ada juga manusia-manusia itu seperti keledai. Allah katakan angkarul aswat, seburuk-buruk suara. Akan ada di tengah-tengah kita itu yang buruk suaranya, ikhwan. Dan itu sudah sunnatullah. Memang sunnatul kaun seperti itu. Kita ini hidup di mana saja, pasti kita ini akan dibicarakan orang. Pasti nggak mungkin nggak dibicarakan orang. Jangankan sekelas kita, Nabi Musa dibicarakan orang. Maryam dituduh berzina, wanita suci. Aisyah ummul mukminin dituduh berzina dengan Safwan ibn Mu'attil, ummul mukminin. Nabi SAW dikatakan gila, dikatakan tukang sihir, dikatakan perangkai syair, dikatakan pemecah belah, macam-macam. Itu orang yang jauh lebih mulia di depan kita. Kalau orang yang lebih mulia saja tidak lepas daripada cacian, makian manusia, apalagi kita, ikhwan. Jangankan lagi makhluk, Khalik dicaci maki. Okelah manusia, ini sang pencipta juga tidak lepas dari cacian, makian manusia. Nabi Musa alaihi salatu wassalam kalimullah, Nabi yang suka berdialog dengan Allah, Nabi Musa. Makanya disematkan kalimat-kalimat rahmat, mengadu kepada Allah gara-gara ucapan manusia. Apa kata Allah? Ya Musa, kau kira kau saja yang tidak selamat dari ucapan manusia? Aku juga enggak selamat, kata Allah. Lihat bagaimana orang-orang Nasrani mengatakan apa? Innallaha tsalitsu tsalatsa. Allah itu satu di antara tiga Tuhan. Lihat orang-orang Yahudi mengatakan innallaha faqir wa nahnu aghnia. Kami ini kaya, Allah itu miskin. Allah dicela. Kalau sang Khalik saja tidak lepas daripada celaan manusia, para nabi dan rasul tidak lepas dari celaan manusia, tiba-tiba antum ingin tidak dibicarakan orang? Dari mana ceritanya? Ya enggak mungkin lah. Pasti kita akan dibicarakan orang. Makanya saya katakan, jadikan hati itu seperti pintu. Kalau kita bising dari suara-suara luar, tutup pintu itu. Kalau seandainya hati ini sudah mulai adalah pembicaraan manusia kepada kita, jangan pernah memikirkan ucapan manusia. Biarkan manusia bicara. Pembicaraan manusia tidak mungkin menyempitkan hati. Yang menyempitkan hati itu memikirkan isi pembicaraannya. Biarkan mereka ngomong apa saja, terserah. Bahasa kita ini masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jangan sampai masuk telinga kanan, tersumpat pula telinga kiri. Kemudian ngetem pula di otak itu. Itu yang membuat stres itu karena ngetem itu. Ya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka ish malikan, kata ulama, jadilah hati itu sebagai raja bagi raga. Perintahkan raga dengan hati kita ini. Telinga, jangan kau dengar. Mata, jangan kau pandang. Lisan, jangan kau ngomong. Karena yang bisa menggerakkan raga itu adalah hati. Bukankah Rasul yang mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu, kata Rasul. Ingatlah, dalam raga setiap manusia itu ada segumpal daging. Kalau dia baik-baik semua, seluruh raganya. Kalau dia buruk-buruk semua, seluruh raganya. Kemudian Rasul mengatakan, itulah hati. Itulah hati. Kalau dia baik, raganya akan ikut baik. Kalau dia jahat, raganya akan ikut jahat. Kalau hati ini kemudian memikirkan ucapan manusia, kemudian terpikir, akan jahat ya, akan dendam. Gimana caranya membalas? Gimana caranya untuk balas dendam? Mana akan ada tenang? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka jadikan salah satu sifat penduduk sorga itu ketenangan hati. Gunakan juga sifat itu di dunia, karena itulah puncak kebahagiaan. Memang berat, membersihkan hati itu berat, ikhwan. Kalau antum punya mobil kotor, datang ke karwas tuh, sebentar saja bersih, sak kolong-kolongnya bersih. Itu kalau mobil.
Antum rumah ini ditinggalkan bertahun-tahun sampai sarang laba-laba di mana-mana. Datangkan pembantu. Nanti disapu, dipel, kaca-kacanya kita udah ada dalam kaca. Apa yang tidak bisa dibersihkan di dunia ini? Bisa dibersihkan semuanya. Toilet saja sama Coca-Cola bisa bersih. Di dunia ini semua bisa dibersihkan. Yang repot itu kalau hati. Hati ini kotor itu paling susah dibersihkan. Piring kotor bisa dibersihkan, pakaian kotor bisa dibersihkan. Hati kotor ini sulit dibersihkan. Bagaimana caranya? Antum minum Baiklin biar bersih. Hati yang ada. Hati ini paling sulit dibersihkan. Makanya kenapa para ulama mengatakan yang paling berat dalam hidupku adalah mengobati hati. Itu para ulama ngomong begitu, apalagi kita. Mengobati itu paling berat, mengobati hati itu. Makanya perlu ekstra keikhlasan, senantiasa menempa, membina, mentarbiah hati itu setiap hari itu. Kalau tidak, susah. Karena itu syarat orang masuk surga itu. Di ayat yang pertama saya baca, al-yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak ada manfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat, hati yang bahagia, hati yang tidak ada dengki, iri dan begitu seterusnya. Lalu pertanyaannya, caranya gimana? Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Karena manusia ini, kenapa manusia tidak bahagia? Kenapa manusia bingung? Kenapa manusia stres? Kenapa manusia selalu murung? Kenapa itu? Itu karena sempit hatinya, karena tidak bahagia. Tengok orang bahagia itu, padahal hidupnya nyewa, udah satu kamar anaknya 10 gitu. Kerjanya ya serabutan, tapi senyum, ketemu orang ramah, kayaknya nggak ada beban hidupnya. Ada pula punya perusahaan, rumahnya megah, mobilnya mewah, tanahnya banyak, ATM-nya gemuk, macam-macam, tapi hidupnya rusak, susah, nggak bahagia. Tidur aja harus minum pil dulu tuh baru tidur, pil tidur. Ada orang yang seperti itu. Ya, karena yang menentukan itu bukan dunia, bukan. Yang menentukan bahagia itu hati. Hati yang menentukan bahagia. Hati lapang, semua jadi lapang. Hati sempit, semua jadi kecil dan sempit. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kata ulama mengatakan, pelajaran terbesar dalam hidup itu bukan sekolah. Pelajaran terbesar dalam hidup itu bukan sekolah. Ada orang sekolah SD, SMP, SMA, kemudian sampai ke perkuliahan. Ya, memang itu juga pelajaran hidup, tetapi kan itu berbayar itu. Berapa coba kita sekolah kita habiskan dari SD, SMP, SMA sampai mendapatkan gelar itu? Ratusan juta. Bahkan boleh jadi jurusan tertentu bisa miliaran. Tetapi jamiah, universitas ataupun sekolah yang paling berharga dalam hidup itu adalah lingkungan. Itu yang paling majanan, bahasanya, bahasa Arabnya majanan itu bahasa kitanya free, gratis. Pelajaran kehidupan itu tidak perlu berbayar, gratis. Lihat orang di sekeliling kita, lihat tetangga-tetangga kita, lihat orang-orang yang kita dapati di sekeliling kita. Mungkin dulu ada orang mantan jenderal, kemudian pensiun. Kenapa dia bisa pensiun? Mungkin dulu orang ini orang kaya, kemudian bangkrut. Kenapa dia bisa bangkrut? Mungkin dulu olahragawan, badannya sterek, tiba-tiba setruk di kursi roda. Kenapa bisa setruk? Dulunya dia orang kaya, dulunya orang sehat, dulunya dia orang berpangkat. Kenapa bisa tumbang? Ada apa? Dulunya dia dihina, dicaci, dimaki. Sekarang mulia, kaya pula dia. Dulunya orang ini Masya Allah pekerjaannya biasa-biasa saja, dia pula punya perusahaan sekarang. Itulah pelajaran hidup sesungguhnya, ikhwatu fiddin. Kita bisa melihat fasiru fil ardh, berjalanlah di permukaan bumi, ambil ibrah dan pelajaran di sekitar kita ini. Kenapa si fulan begini, kenapa si alan begitu? Kemudian tarik benang merahnya, ambil dalam kehidupan kita. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Contoh saja umpamanya dulu dia mantan pejabat, kemudian sudah tidak menjabat lagi. Kadang-kadang orang-orang seperti ini belum bisa menerima atau menghadapi kehidupan kan. Ketika dia sudah tidak menjabat, asik kayak pejabat aja padahal udah pensiun tuh. Ya. Asik tunjuk. Pak, Bapak sudah bukan direktur lagi, Pak. Bapak sama dengan kami. Ya. Ataupun dulunya mantan polisi, purnawirawan kan, agak tinggilah pangkatnya, tiba-tiba purnawirawan kemudian pensiun. Oh, kayaknya kayak Pak polisi aja. Kemana-mana dandanannya itu masih juga, padahal sudah sama dengan masyarakat. Sudah nggak ada lagi pangkatnya, apalagi yang mau disombongkan. Ya. Atau dulunya mungkin mantan orang kaya kemudian jatuh telungkup gitu kan. Stres hidupnya.
Nengok mobil orang kayak mobil dia saja, padahal bukan mobil dia tuh. Mobil dia udah habis, ludes. Lah kita bisa mengambil pelajaran dari mereka itu sebenarnya untuk dijadikan bahan bagi kehidupan kita. Itulah modal kebahagiaan, menjadikan pelajaran dari orang lain. Jangan sampai seperti itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dengan mengambil ibrah pelajaran dari orang-orang yang kita temui yang di hadapan kita, itulah jamiah, universitas yang paling besar dalam kehidupan kita untuk menimba ilmu. Supaya kita tahu siapa yang jatuh, siapa yang berdiri, siapa yang gulung tikar, siapa yang bentang tikar, siapa orang yang gigih akhirnya dia sukses. Ya, karena kemuliaan itu karena digerakkan dalam hati memandang pelajaran dari orang lain. Itulah yang paling besar pelajaran hidup itu. Ambil universitas kehidupan. Situlah nanti kita akan bisa. Kenapa si fulan begini, kenapa si fulan begitu, kenapa saya tidak bisa seperti itu. Nanti kan seperti itu. Jangan sampailah saya seperti dia. Karena ada orang kayak gitu. Masya Allah, dulu itu begini orang itu. Sekarang jatuh begitu. Dari begini jadi begitu. Udah naudzubillah, saya nggak mau kayak gitu. Akhirnya dia pun menjauh. Tapi ketika melihat orang sukses, tentu dia akan tergerak. Masa dia bisa tidak? Aku juga bisa lah kayak dia. Apa bedanya aku dengan dia? Akhirnya dia tergerak juga ingin seperti dia. Disitulah pelajaran yang berharga yang bisa kita petik, dan itulah salah satu penyebab kebahagiaan. Pandang orang lain, jangan buruk. Ya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ambil pelajaran di sekitar kita. Ini satu. Yang kedua, kata para ulama, yang bisa menenangkan hati itu selain daripada memandang pelajaran dari sekeliling kita, dan itulah jamiah majanan namanya, jamiah free, nggak usah bayar, cukup mandang saja, tanya, ya, baru kita tahu. Kemudian yang kedua, tadi saya sudah singgung, tawakal adalah penyebab terberat orang mendapatkan kebahagiaan. Orang kalau bersandar kepada sesuatu, ketika sesuatu itu hilang, maka dia pun ikut hilang. Ketika yang disandari tumbang, dia pun ikut tumbang. Sesuatu yang bersandar kepada yang disandari, maka nasibnya tergantung yang disandari. Orang bersandar kepada orang kaya jatuh, dia lebih jatuh lagi. Orang bersandar kepada orang yang berpangkat dan berjabat, ketika sudah tidak berpangkat dan berjabat, dia pun akan jatuh juga. Siapapun yang bersandar kepada sesuatu yang lemah, maka dia ikut lemah dan tidak akan bertahan lama. Kita bersandar kepada istri kita yang kita cintai, tiba-tiba istri meninggal, yakin antum dah kawin lagi? Gak mungkin, pasti kawin lagi. Gak usah nunggu masa idahnya, Ustaz, gak tahan saya. Pokoknya siapapun yang bersandar kepada makhluk gak akan bertahan. Tetapi kalau bersandar kepada Rabb yang Maha Kuat, pasti bertahan. Maka bersandarlah kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah yang disebut dengan hakikat tawakal. Hakikat tawakal itu sidqu i'timadil qalbi ala Allah, kejujuran hati dalam menyandarkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita bersandar kepada Allah, maka tidak akan pernah kecewa. Tapi kalau bersandar kepada makhluk, pasti kecewa. Pasti itu kecewa. Karena namanya makhluk itu, sepandai-pandainya dia pasti akan jatuh. Mungkin peribahasanya, sepandai-pandai tupai melompat jatuh juga. Sekaya-kayanya orang kaya, pasti suatu ketika akan jatuh. Setinggi-tingginya pangkat sampai ke presiden juga, cuman dia periode jatuh juga. Ketika jadi presiden, di mulia-mulia. Sudah jadi presiden, dihabisi oposisinya. Kan itu. Itu ya paling tinggi lah jabatan di dunia. Jadi pasti akan jatuh semuanya. Lalu buat apa kita bersandar kepada yang jelas-jelas jatuhnya? Bersandarlah kepada yang jelas-jelas tegaknya. Al-Qayyum, semua manusia berhajat kepadanya. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Sandarkan hati kepada Zat yang Maha Kuat, Maha yang tidak pernah akan jatuh selamanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, karena tawakal itulah yang menjadikan seseorang yang tadinya sempit dadanya menjadi lapang. Orang tawakal itu luar biasa. Adalah tawakal. Si fulan ngancap kamu dibunuh. Tawakal Allah. Kalau Allah sudah takdirkan mau apa? Karena kalau demikian itu hidup tenang. Contoh nih, kenapa orang itu bingung ya? Anak-anak masa depannya
Semana anak saya ini? Kenapa? Apa nih? Mau disekolahkan di mana? Uang nggak ada. Gimana kalau sudah besar? Atau faktor ekonomi? Apa yang mau dimakan? Ini saya sudah cari kerja sana sini, sulit kali dapatnya. Udah mikir bingung masa depan. Kenapa kemudian setiap bahan dalam kehidupan ini menjadi bingung kita ini? Tengok anak bingung, tengok kerja bingung, tengok istri bingung, macam-macam gitu ya. Karena kuncinya tidak tawakal dia. Kalau dia tawakal, enggak mungkin dia bingung. Makanya Nabi SAW satu hari membonceng Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian Rasul mengatakan, "Ya gulam, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Hei anak muda, jaga Allah, pasti Allah jaga kamu. Kalau kita tawakalnya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan diiringi ketakwaan kita menjalankan perintah, menjauhi larangan, menikmati yang dihalalkan, menjauhi yang diharamkan Allah Azza wa Jal, kemudian kita tambatkan hati kepada Allah Azza wa Jal, artinya kita telah menjaga Allah. Apa konsekuensinya? Kalau kita menjaga Allah, Allah akan jaga kita. Setiap kebingungan pasti Allah selesaikan. Apa yang tidak dijaga? Bingung dengan anak, nanti Allah jaga. Bingung dengan pekerjaan, nanti Allah kasih rizki. Bingung dengan masalah, nanti Allah kasih solusi. Allah jaga kita tuh. Kalau kita benar-benar menjaga Allah. Makanya ada istilah dalam Al-Quran itu, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Siapa yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah carikan solusinya, Allah carikan rizkinya, Allah jaga kita tuh. Itu karena tawakal kuat kepada Allah. Kalau kita menyandarkan kepada zat yang kuat, selesai. Di depan kita orang sekuat apapun tidak bisa menyentuh kita. Karena kekuatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lebih daripada itu, ketenangan hati ini juga yang terbesar adalah kita didapat dengan zikrullah, mengingat Allah, dengan cara membaca Al-Quran, hadir di majlis ilmu, kata ulama. Itu juga salah satu penyebab terbesar meraih kebahagiaan, dan itulah ciri daripada ciri-ciri penduduk surga, rahatul bal. Hati kita tenang, hidup bahagia. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.